Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-210. Al-Baqarah ayat 210. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikati wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Dalam ayat ini terdapat ancaman yang keras dan peringatan yang membuat hati gentar. Allah Ta'ala berfirman, tiada yang dinanti-nantikan oleh Allah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan serta orang-orang yang mencampakkan perintah-perintah Allah, kecuali hari pembalasan segala perbuatan, di mana pada hari itu disisipkan segala hal yang menakutkan, menegangkan, mengerikan, dan mengguncangkan hati orang-orang zalim. Balasan kejelekan atas orang-orang yang merusak. Hal itu karena Allah Ta'ala akan melipat langit dan bumi, bintang-bintang jatuh berserakan, matahari dan bulan tergulung. Para malaikat yang mulai turun dan melingkupi seluruh makhluk dan pencipta yang mulia lagi maha tinggi turun fi dhalalin ghamam, dalam naungan awan, untuk melerai di antara hamba-hambanya dengan keputusan yang adil. Lalu diletakkanlah timbangan, dibukalah buku-buku catatan, lalu memutihlah wajah-wajah penghuni surga dan menghitam wajah-wajah penghuni neraka. Dan terjadilah perbedaan yang sangat jelas antara orang-orang yang baik dari orang-orang yang jelek. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Orang zalim akan menggigit jarinya apabila ia mengetahui kondisinya saat itu. Ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya adalah dalil bagi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan adanya sifat-sifat ikhtiyariyah yang tergantung kepada kehendak Allah, seperti al-istiwa bersemayam, an-nuzul turun, al-maji datang, dan yang semacamnya dari sifat-sifat yang telah Allah Ta'ala kabarkan tentang dirinya atau telah dikabarkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentangnya. Mereka menetapkan semua itu sesuai dengan yang patut bagi keagungan Allah dan kebesarannya, tanpa ada penyerupaan dan tidak pula penyimpangan. Berbeda dengan kelompok Mu'tazilah dengan berbagai macam cabangnya, seperti Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, dan semisalnya. Mereka dari kalangan orang-orang yang meniadakan sifat-sifat tersebut dan mentakwilkan ayat-ayat tersebut demi tujuan peniadaan dengan takwil-takwil yang tidak ada keterangannya dari Allah. Bahkan hakikat takwil itu hanyalah demi mencela penjelasan Allah dan penjelasan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menganggap bahwa perkataan mereka itu membawa kepada hidayah dalam masalah ini. Akan tetapi mereka itu tidaklah memiliki dalil nakli sedikit pun, bahkan tidak pula dalil akli. Mengenai dalil nakli, mereka telah mengakui bahwa nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik konteks lahirnya atau bahkan kandungan tegasnya, menunjukkan kebenaran apa yang diyakini oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bahwasanya nas-nas itu demi menunjukkan pada mazhab mereka yang batil, yang harus dipalingkan dari makna lahirnya, baik ditambah padanya atau dikurangi. Hal ini sebagaimana yang Anda lihat tidaklah diridhoi oleh seseorang yang masih memiliki iman seberat biji sawi sekalipun. Dan mengenai dalil akal, maka tidak ada sesuatu pun dalam logika yang menunjukkan peniadaan sifat-sifat tersebut. Bahkan akal menunjukkan bahwa pelaku perbuatan adalah lebih sempurna daripada yang tidak mampu melakukannya, dan bahwa perbuatan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan dirinya dan yang berkaitan dengan penciptaannya adalah sebuah kesempurnaan. Maka apabila mereka mengira bahwa menetapkan sifat-sifat itu akan menjurus kepada penyerupaan kepada makhluk-makhluknya,
maka harus dikatakan kepada mereka bahwa perkataan tentang sifat mengikuti perkataan tentang zat, sebagaimana Allah Ta'ala memiliki zat yang tidak serupa dengan segala macam zat-zat yang lain, maka Allah juga memiliki sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat yang lain. Oleh karena itu, sifatnya mengikuti zatnya dan sifat-sifat makhluknya mengikuti zat-zat mereka, sehingga tidaklah ada dalam penetapan sifat-sifat itu suatu tindakan penyerupaan dengannya. Hal ini juga dikatakan kepada mereka yang menetapkan hanya sebagian sifat saja dan meniadakan sebagian lainnya, atau mereka yang menetapkan nama-namanya tanpa sifat-sifatnya, karena pilihannya adalah antara mereka menetapkan semua yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasulnya, atau meniadakan keseluruhannya yang merupakan pengingkaran terhadap Rabb alam semesta. Adapun penetapan terhadap sebagiannya dan peniadaanmu terhadap sebagian lain adalah tindakan yang saling bertolak belakang. Coba bedakan antara apa yang engkau tetapkan dan apa yang engkau tiadakan. Niscaya engkau tidak akan mendapatkan perbedaan dalam hal itu. Lalu apabila engkau berkata, apa yang telah saya tetapkan itu tidaklah menyebabkan penyerupaan. Ahlus Sunnah berkata kepadamu bahwa penetapan terhadap apa yang engkau tiadakan itu tidak menyebabkan penyerupaan. Dan bila engkau berkata, saya tidak paham dari apa yang saya tiadakan itu kecuali hanyalah penyerupaan. Orang-orang yang meniadakan berkata kepadamu dan kami pun tidak paham dari apa yang engkau tetapkan itu kecuali hanya penyerupaan. Maka apa yang engkau jawab untuk orang-orang tersebut adalah apa yang menjadi jawaban ahlu sunnah untukmu terhadap apa yang engkau tiadakan. Kesimpulannya, bahwa barang siapa yang meniadakan sesuatu dari apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah atas penetapannya, maka tindakan itu saling bertolak belakang, yang tidak ada dalil syar'i dan tidak pula akal yang menetapkannya, bahkan menyimpang dari hal yang masuk logika maupun hal yang diriwayatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.